Kalau dari jumlahnya nih Prof, kira-kira Mm-mm. berapa banyak yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu Iya, menyusui, atau sebenarnya balita? prinsipnya itu kan kalau dia dari hewani diharapkan kan 150 gram ya. Kalau dari nabati sebenarnya juga 150 gram dikombinasikan, jadi 300 gram sehari ya. Tapi ada orang yang lebih cenderung lebih banyak lagi hewaninya, dia lebih suka makan ikan ya silakan. Jadi 250 gram, kacang-kacangannya mungkin jadi 50 gram. Tapi totalitas sekitar 300 gram nabati hewani itu akan bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil tadi dari sisi lauk pauk untuk cegah stunting tadi. Jadi jangan sampai makan ikan 200 gram tapi nggak makan nasi, nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak benar juga. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast. Apabila episode sebelumnya kita membahas tentang pangan sumber protein hewani, episode kali ini agak sedikit berbeda nih sahabat sehat. Kita akan membahas terkait pangan sumber protein nabati, utamanya adalah kacang-kacangan. Nah, sebelum kita melanjutkan episode kali ini, jangan lupa sahabat sehat untuk like, share, dan subscribe YouTube channelnya Lini Sehat agar informasi yang kami berikan itu dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Nah, bersama kami sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, seorang guru besar ilmu gizi IPB University, ketua umum AIPGI, dan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat jumpa lagi Prof, apa kabar hari ini? Kabar baik, gimana kabar Kak Rani? Alhamdulillah baik Prof, luar biasa, bersemangat hari ini untuk membahas topik kita kali ini. Saya jadi ikut semangat juga kalau gitu nih. Nah, kita ketahui bersama sumber protein itu kan ada dua ya Prof ya, ada hewani dan juga ada nabati. Betul. Ada pula beberapa sekelompok orang yang mungkin mengalami masalah apabila mengonsumsi pangan sumber protein hewani. Nah, bagaimana apabila itu terjadi pada kelompok umur yang rawan masalah gizi, terutama dapat menimbulkan stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu sendiri Prof. Apakah mengonsumsi pangan nabati juga dapat membantu dalam pencegahan stunting Prof? Ya, betul sih, ada aja yang masalah ya. Bisa jadi 1%, 2%, atau 1/1000 dari populasi, tergantung tadi alergi atau intoleransi gitu ya. Ada yang intoleransi laktosa biasanya lebih banyak kemungkinannya dibanding alergi. Tapi biasanya kalau dia misalnya intoleransi susu, tapi dia nggak alergi ikan. Ikan pun banyak ya. Ada ikan A, ikan B, ikan C, ada udang, seafood. Kadang dia alergi udang tapi nggak alergi ikan tuna misalnya ya. Dia alergi ikan kembung tapi dia nggak alergi lele misalnya itu. Jadi ada ruang tapi itu membuat dia juga memang semakin terbatas sumber asam amino pentingnya ya. Karena itu nggak masalah kalau dikombinasikan dengan pangan nabati, apalagi pangan protein nabati ini yang difermentasi. Artinya kan kalau dia difermentasi itu kan lebih mudah digunakan asam aminonya atau protein dan zat-zat gizi lainnya tadi. Terutama untuk tadi ya ibu hamil, ibu menyusui, bahkan buat makanan pendamping ASI ya bagi anak setelah 6 bulan. Oh ya, jadi memang diperbolehkan juga dapat membantu dalam pencegahan stunting, terutama tadi yang direkomendasikan itu yang difermentasi ya Prof ya. Iya, karena nabatinya akan lebih mudah digunakan oleh tubuh dan diserapkan oleh tubuh. Oh iya, baik. Nah, sebelum kita membahas apa saja sih contohnya protein nabati yang tadi sudah direkomendasikan misalnya oleh Prof, kita membahas dulu terkait data ya Prof ya. Yeah. Nah, dari BPS itu kan masyarakat Indonesia di tahun 2022 itu lebih banyak mengonsumsi kacang-kacangan dibandingkan daging, telur, kemudian susu. Nah, apakah betul Prof di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang itu yang mengonsumsi pangan nabati dibandingkan protein hewani seperti itu? Iya, tapi bukan dari kacang-kacangan. Protein nabati itu banyak karena orang Indonesia banyak makan beras. Ini terlepas kita nggak bicara anak-anak dulu ya. Di beras tadi, itu kan protein juga ada sekitar 7-8% ya per 100 gram. Jadi begitu dimakan banyak. Orang Indonesia ini umum dulu ya rata-rata ya, Iya, kita Bang. belum bicara anak-anak. Katakanlah ibu hamil makan nasi, saya katakan sehari misalnya 300 gram. Itu berarti sudah 21
gram protein satu hari. Kalau kebutuhannya 70 itu udah sepertiganya kan mengkontribusi ya. Jadi kelihatannya gede nabati, belum lagi ditambah tadi kacang-kacang mungkin ada 10%, udah 40%. 60%-nya masih dari beragam tadi hewani ya. Tapi memang 40% itu kan gede itu ya. Tapi dari mana? Ternyata itu dari nasi dan kacang-kacangan. Jadi selain dari kacang-kacangan juga dari golongan serealia ya, Prof, Serealia, ya. Nasi itu cukup banyak menyumbang protein bagi karena masyarakat dimakan dalam Indonesia. jumlah banyak Iya, ya. betul. Karena konsumsinya dalam jumlah yang Nah, banyak. masalahnya kan kualitas ya. Iya, betul, Nah, Prof. kan asam amino di nabati ini nggak selengkap seperti yang ada di hewani. Ya, karena itu kan serealia biasanya defisit atau kekurangan asam amino lysine namanya ya. Nah, kalau lysine ini defisit, maka penggunaan asam amino atau bagian-bagian protein tadi jadi nggak sempurna digunakan. Nah, dia harus diatasi dengan makanan yang tinggi lysine. Ada dari hewani, termasuk juga dari kacang-kacangan. Tapi kalau ngandelin kacang-kacangan aja, itu kan defisit lagi asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine kan. Ya, nah, betul, dia bisa ditutupi kalau makan pangan hewani. Nah, inilah pentingnya saling mengkonsumsi pangan beragam. Jadi mengingatkan kita kemudian kembali pada isi piringku ya. Iya, betul. Meskipun isi piringku tuh nggak berlaku buat bayi ya, apalagi bayi 6 bulan kan ASI doang ya. Tapi buat ibu hamil masih berlaku prinsip dasar. Buat ibu menyusui juga prinsip dasar isi piringku yang setengahnya sayur, setengahnya tadi ada lauk pauk makanan pokok, lauk pauknya ini tadi perlu ditingkatkan gitu. Jadi tetap ya sahabat sehat semuanya, penting sekali nih untuk kita mengonsumsi makanan yang beragam, kemudian bergizi seimbang tadi. Nah, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui itu dapat menggunakan prinsip itu tadi untuk mencegah stunting. Nah, Prof tadi sempat menyinggung juga terkait protein nabati yang difermentasi, boleh disebutkan Prof apa saja misalnya yang baik Kalau yang untuk paling dikonsumsi? populer di Indonesia ya tempe, dan itu asli Indonesia kan, Ya. yang menyebar sekarang mendunia ya. Nah, tapi kan ini juga perlu cara mengolahnya ya. Kalau digoreng, apalagi digoreng dengan minyak jelantah atau digoreng dengan suhu tinggi, tentunya kan di tempe itu juga banyak vitamin B ya. Vitamin B. B kompleks juga ada di sana, bahkan juga ada B12 ya. Jadi unik loh tempe tadi. Di kacang-kacang nggak ada yang tidak difermentasi, nggak ada B12, tapi di tempe ada karena ada dari mikrobanya tadi menghasilkan B12. Nah, jadi cara mengolah jadi penting. Nah, kalau misalnya tadi untuk ibu hamil, menurut saya kalau doyannya tadi memang dipepes, kan ada ya oncom aja dipepes ya. Nah, sisa dari pembuatan tahu. Tempe juga dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dicampur, kalau apalagi dicampur dengan ikan-ikan kecil ya, yang tulang belulangnya bisa dimakan kayak ikan teri kecil ya. Ya. Tapi jangan yang asin gitu kan. Itu kan menambah kalsium lagi kan di samping Betul. tempenya tadi, buat lagi cita rasa apa. Bahkan di daerah tertentu ya ditambah macam-macam, ditambah pete dan lain sebagainya gitu untuk menggugah cita selera rasa. sesuai kesukaan ya. Jadi dan salah satu lagi cara menggoreng tempe mendoan ya. Pernah tahu nggak tempe mendoan? Iya, tahu Prof. Kan disalut tepung. Iya, betul. Ya, saya suka sekali, tapi waktu makan tepungnya saya buang ya. Oh. Karena meminimalkan kehilangan vitamin yang ada di tempe. Dia disalut, digoreng. Tapi kalau orang yang memang lagi kekurangan karbohidrat, silakan aja dimakan. Itu kan saya ya. Akan beda sama orang lain. Tadi kalau kita bicara ibu hamil kan juga hampir 25%-nya kurang energi kronik. Artinya apa? Samping kurang protein, dia juga kurang energi. Nah, jadi oke, dimakan aja salut tepung yang waktu menggoreng mendoan ya. Karena masih kurang energi. Tapi kalau ibu hamil sudah merasa, saya berat badan udah normal, bahkan cenderung gemuk, ya saya juga ikut pola saya, silahkan ya. Artinya itu iya, zat gizinya terpreserve gitu ya, minimal kehilangannya jadinya. Kalau dari jumlahnya nih Prof, kira-kira berapa banyak yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui? Iya, atau sebenarnya balita? prinsipnya itu kan kalau dia dari hewani diharapkan kan 150 gram ya. Kalau dari nabati sebenarnya juga 150 gram dikombinasikan, jadi 300 gram sehari ya. Tapi ada orang yang lebih cenderung lebih banyak lagi hewaninya, dia lebih suka makan ikan ya silakan. Jadi 250 gram, kacang-kacangannya mungkin jadi 50 gram.
Tapi totalitas sekitar 300 gram nabati hewani itu akan bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil tadi dari sisi lauk pauk untuk cegah stunting tadi. Jadi jangan sampai makan ikan 200 gram tapi nggak makan nasi, nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak benar juga gitu kan. Karena kan semua berinteraksi, semua itu harus dilengkapi kan. Nah untuk balitanya sendiri gimana Prof? Berapa banyak kira-kira yang tergantung usia ya. Ketika masih MPASI 6 sampai 9-8 bulan, mungkin 10 gram tempe dikukus, dilumatin ya, dibuat semi encer gitu ya. Tapi kalau udah 9 bulan, 12 bulan usianya, saya kira sudah lumatnya sederhana gitu ya, nggak encer lagi. Dikombinasikan tentunya dengan lain ya, mau ditambah telur, mau ngelumatinnya ditetesin susu kalau dia nggak laktos intoleran tadi ya, atau mau yang jelas tentunya bukan cita rasa seperti orang dewasa ya, nggak ada itu MPASI pedes kan, MPASI asin dan sebagainya. Nah kalau dia udah 1 tahun ya sebenarnya udah bisa 30-40 gram ya ditambahkan, terutama berupa tempe ya, atau bisa juga sari kacang hijau ya. Ketika tadi sebagai MPASI. Karena makan kacang hijau juga masih sulit buat 6-8 bulan, tapi kalau sari kacang hijau bisa mulai dikenalkan ya. Jadi menyertai pangan hewani yang dia tidak ada masalah. Jadi tetap ya Prof ya, untuk pangan hewani tetap harus selagi tidak masalah ya. Seperti tadi dia alergi telur, berarti kan tadi mungkin dia nih daging lele dilumatin ya. Kalau daging lele juga alergi, coba daging ikan kembung, daging tuna, ada nggak yang bisa ini? Kalau nggak juga ya udah protein hewani lain mungkin. Yang hewani yang lain, mungkin daging ayam. Daging ayam alergi juga, susu laktos intoleran. Ya dengan kondisi jenis ikan yang begitu banyak, ada ribuan jenis ikan, pasti mungkin salah satunya ada yang bisa menyertai tadi tempe atau tadi sari kacang hijau. Nah Prof, tadi kan sudah dijelaskan ada banyak juga manfaat dari protein nabati ini ya Prof ya. Nah selain itu ada tidak sih Prof, selain dari asam aminonya yang memang kurang lengkap dibandingkan protein hewani, adakah kekurangan lain yang dimiliki oleh protein nabati ini Prof? Iya, terutama kacang-kacangan tadi ya. Kalau dia nggak difermentasi itu biasanya kan banyak zat anti gizinya di dalam ya. Bukan banyak sih, ada zat anti gizinya ya, seperti trypsin inhibitor ada di dalam. Seratnya yang juga tinggi ya. Tapi dengan cara tadi solusi dengan fermentasi, maka lebih rendah kandungan inhibitornya tadi ya, yang menghambat penyerapan zat gizi tadi. Kemudian dengan cara tadi difermentasi juga seratnya tadi semakin rendah. Kemudian dengan cara difermentasi tadi yang istilahnya nilai biologis ya, tingkat penyerapan dan penggunaan oleh tubuhnya tadi rendah, jadi bisa lebih banyak, lebih tinggi yang bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah itu tadi kita berikan solusi kenapa sebaiknya bukan berupa kacang kedelai gitu ya, tapi tempenya yang itu juga kalau untuk anak tentunya sebagai MPASI harus dilumatin. Kalau dia tadi juga buat ibu hamil ya sebaiknya berupa yang difermentasi, yang ditempe gitu ya, karena tadi mengatasi kelemahan-kelemahan kalau dia tadi berupa hanya kacang-kacangan aja. Di samping itu juga cita rasanya jadi berubah. Lebih ini mungkin nggak terlalu getir gitu kan, itu betul. Misalnya rasa kedelai itu sendiri kan ada langu gitu ya, langu khas ya, yang kadang-kadang orang nggak suka, tapi begitu dia jadi tempe, kemudian apalagi kalau tadi dicampur dengan yang lain sedikit, misalnya tadi daging ayam giling ya, kalau nggak alergi pasti kualitasnya tambah baik, cita rasanya juga semakin gurih gitu kan ya. Atau tadi kuning telur gitu kan. Oke, baik Prof. Nah, tidak terasa sudah cukup banyak nih informasi yang sudah diberikan. Terakhir Prof, ada tidak pesan mungkin yang disampaikan kepada sahabat sehat semuanya, terutama untuk ibu hamil, mungkin ibu menyusui, ibu balita yang memberikan makanan kepada balitanya terkait konsumsi kacang-kacangan untuk cegah stunting ini Prof?
Iya, karena ini pertanyaan cukup panjang ya. Kita mulai dulu barangkali dari ibu hamil ya. Oh, iya. Jadi kalau memang kita ada masalah terhadap pangan hewani tertentu dalam kaitannya ibu hamil tadi ingin cegah stunting, pilihlah pangan hewani yang tidak bermasalah karena ada ratusan ribuan jenis sebenarnya pangan hewani ya. Telur ada ragam jenisnya, kemudian ikan yang paling banyak lagi ragam jenisnya. Jadi kalau ada 5 jenis ikan nggak bisa masih ada nggak? Nah itu nanti diperkaya dengan kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan juga sebaiknya gunakan yang difermentasi seperti tempe ya, yang sudah diperem gitu ya, sehingga dia memiliki keunggulan-keunggulan zat gizi dan berbagai zat gizi penghambatnya jadi berkurang. Nah jumlahnya tetap gitu ya, diupayakan totalnya 250-300 gram lauk pauk, artinya nabati dan hewani. Yang komponen tadi yang tidak alergi, tidak laktose intoleran, dia juga bisa sekitar 150 gram, sekitar 100-150 gram lagi tadi dari unsur kacang-kacangan yang difermentasi tadi. Atau berupa sari gitu ya, bisa juga sari kacang hijau, sari delai, tapi lagi-lagi tidak selengkap zat gizi dan tidak semudah pemanfaatan oleh tubuh yang ada di tempe misalnya gitu. Kemudian buat ibu menyusui juga relatif sama sebenarnya tadi jumlahnya dan juga wujudnya. Tapi yang agak unik ini kan sebenarnya di MPASI ya. Karena kalau MPASI kan memang teksturnya, cita rasa yang dibuat harus unik khusus untuk anak usia 6 bulan sampai 18 bulan atau bahkan juga sampai 24 bulan. Nah ini memang ada upaya keras seorang ibu rumah tangga untuk menyiapkannya. Bagaimana tadi yang sangat lumat, yang lumat, lembek, sampai nanti transisi kepada setelah usia 1 tahun mulai makanan-makanan lauk pauk dari tahu tempe ala orang dewasa ya, yang dikombinasikan juga dengan hewani tadi. Oh iya, baik, jadi gitu ya, sahabat sehat semuanya sudah dipaparkan. Jadi terkait konsumsi protein ini, sahabat sehat tetap mengutamakan dari hewaninya terlebih dahulu. Tapi apabila ada keterbatasan, nah sahabat sehat juga bisa mengkombinasikannya atau dioptimalkannya dengan karena ini sebenarnya juga di pasaran ada loh tepung tempe saya lihat. Jadi itu mempermudah ibu rumah tangga lagi ya, karena udah tinggal diolah gitu ya. Bahkan ada juga MPASI komersial saya lihat juga dengan berbahan tempe. Jadi itu salah satu alternatif menurut saya. Kadang-kadang orang mikir masak tempe, aduh harus ngukus dulu, harus gini, harus gitu. Ya ada alternatif sih. Jadi lebih mudah juga ya Prof ya untuk mengolahnya. Nah jangan lupa juga sahabat sehat untuk tetap mengonsumsi makanan yang beragam ya dan bergizi seimbang. Baik, itu dia pemaparan atau pembahasan perbincangan kita pada topik atau episode kali ini. Terima kasih banyak Prof sudah atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Lini Sehat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.